Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang ketiga, yaitu perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pada pembelajaran kali ini, kita masih mempelajari materi di subbab perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada pembelajaran kita sebelumnya itu sudah dipelajari bahwa koordinat kartesius itu terbagi menjadi 4 kuadrat, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Misalkan terdapat sebuah titik, yaitu titik P dengan koordinat X, Y. Nah, titik P itu dikatakan terletak pada kuadran 1 jika X dan Y-nya bernilai positif. Dan sudut yang terbentuk itu berada di antara 0 dan 90 derajat. Nah, berikutnya titik P dikatakan terletak pada kuadran 2 jika X-nya itu bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Dan sudut yang terbentuk itu berada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Selanjutnya, titik P dikatakan terletak pada kuadran 3 jika X dan Y itu bernilai negatif. Dan sudut yang terbentuk itu berada di antara 180 derajat dan 270 derajat. Nah, terakhir titik P itu dikatakan terletak pada kuadran 4 jika nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Kemudian sudut yang terbentuk itu berada di antara 270 derajat dan 360 derajat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya itu sudah kita dapatkan rumus-rumus untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius, yaitu sebagai berikut. Yang pertama untuk kuadran 2. Perbandingan trigonometrinya itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Sin 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan sin alfa. Berikutnya, cos 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Dan tan 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan negatif tan alfa. Jadi, yang bernilai positif itu hanya sin. Berikutnya untuk kuadran yang ketiga. Perbandingan trigonometrinya dapat dirumuskan sebagai berikut. Sin 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Berikutnya, cos 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Dan tan 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan tan alfa. Jadi, yang bernilai positif di kuadran 3 adalah tan. Nah, terakhir untuk kuadran yang keempat. Perbandingan trigonometrinya itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Sin 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Berikutnya, cos 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan cos alfa. Dan tan 360 derajat dikurang alfa sama dengan negatif tan alfa. Jadi, nilai cos untuk kuadran 4 itu bernilai positif. Nah, inilah rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai dari perbandingan trigonometri untuk setiap kuadrannya.
Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana penggunaan rumus-rumus tadi, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Dengan menggunakan rumus, tentukan nilai dari yang A, cos 120 derajat, yang B, tan 225 derajat, dan C, sin 315 derajat. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, akan kita cari nilai dari cos 120 derajat. Nah, sudut yang besarnya 120 derajat itu berada pada kuadran 2. Karena 120 derajat itu terletak antara 90 derajat dan 180 derajat. Maka kita gunakan rumus cos pada kuadran 2, yaitu cos 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Nah, untuk 120 derajat ini dapat kita nyatakan menjadi 180 derajat dikurang 60 derajat. Maka, cos 120 derajat itu sama dengan cos 180 derajat dikurang 60 derajat. Nah, di mana alfanya di sini adalah 60 derajat. Maka, berdasarkan rumus ini, maka didapat hasil dari cos 180 derajat dikurang 60 derajat adalah negatif cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat itu hasilnya adalah 1/2. Sehingga didapat negatif cos 60 derajat itu sama dengan negatif 1/2. Jadi didapat nilai dari cos 120 derajat adalah negatif 1/2. Nah, berikutnya bagian yang D, akan kita cari nilai dari tan 225 derajat. Nah, sudut yang besarnya 225 derajat itu berada pada kuadran 3. Karena 225 derajat itu berada di antara 180 derajat dan 270 derajat. Maka, kita gunakan rumus tan pada kuadran 3, yaitu tan 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan tan alfa. Nah, 225 ini dapat kita nyatakan menjadi 180 derajat ditambah 45 derajat. Sehingga tan 225 derajat itu dapat kita nyatakan menjadi tan 180 derajat ditambah 45 derajat. Nah, di mana alfanya di sini adalah 45 derajat. Sehingga berdasarkan rumus ini, maka didapat tan 180 derajat ditambah 45 derajat itu sama dengan tan 45 derajat. Nah, selanjutnya hasil dari tan 45 derajat adalah 1. Jadi didapat nilai tan 225 derajat adalah 1. Terakhir bagian yang C. Akan kita cari nilai dari sin 315 derajat. Nah, sudut yang besarnya 315 derajat itu berada pada kuadran 4. Karena 315 derajat itu berada di antara 270 derajat dan 360 derajat. Maka kita gunakan rumus sin pada kuadran 4, yaitu sin 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Nah, 315 derajat ini dapat kita nyatakan menjadi 360 derajat dikurang 45 derajat. Maka, sin 315 derajat dapat kita nyatakan menjadi sin 360 derajat dikurang 45 derajat. Nah, di mana alfanya di sini adalah 45 derajat. Nah, berdasarkan rumus ini, maka sin 360 derajat dikurang 45 derajat itu sama dengan negatif sin 45 derajat. Nah, nilai dari sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Maka, negatif sin 45 derajat itu sama dengan negatif 1/2 akar 2.
Jadi didapat nilai dari sin 315 derajat adalah negatif 1/2 akar 2. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Dengan menggunakan rumus, tentukan nilai dari yang A, sin 120 derajat ditambah cos 210 derajat dikurang tan 225 derajat. Dan yang B, sin kuadrat 60 derajat ditambah cos kuadrat 240 derajat per tan kuadrat 330 derajat. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, akan kita cari nilai dari sin 120 derajat ditambah cos 210 derajat dikurang tan 225 derajat. Nah, untuk sin 120 derajat ini dapat kita nyatakan menjadi sin 180 derajat dikurang 60 derajat. Kemudian ditambah dengan untuk cos 210 derajat dapat kita nyatakan menjadi cos 180 derajat ditambah 30 derajat. Kemudian dikurang dengan, nah untuk tan 225 derajat dapat kita nyatakan menjadi tan 180 derajat ditambah 45 derajat. Berikutnya, untuk sin 180 derajat dikurang 60 derajat. Berdasarkan rumus, sin 180 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa, maka hasil dari sin 180 derajat dikurang 60 derajat adalah sin 60 derajat. Kemudian ditambah dengan untuk cos 180 derajat ditambah 30 derajat. Maka berdasarkan rumus cos 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan negatif cos alfa, maka didapat hasil dari cos 180 derajat ditambah 30 derajat adalah negatif cos 30 derajat. Kemudian dikurang dengan untuk tan 180 derajat ditambah 45 derajat, kita gunakan rumus tan 180 derajat ditambah alfa sama dengan tan alfa. Maka berdasarkan rumus ini didapat bahwa tan 180 derajat ditambah 45 derajat adalah tan 45 derajat. Nah, langkah berikutnya, hasil dari sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Kemudian ditambah dengan hasil dari negatif cos 30 derajat adalah negatif 1/2 akar 3. Kemudian dikurang dengan hasil dari tan 45 derajat adalah 1. Nah, 1/2 akar 3 dikurang dengan 1/2 akar 3 itu hasilnya adalah 0. Kemudian 0 dikurang 1 hasilnya sama dengan negatif 1. Jadi didapat nilai dari sin 120 derajat ditambah cos 210 derajat dikurang tan 225 derajat adalah negatif 1. Nah, berikutnya untuk bagian yang B. Akan kita cari nilai dari sin kuadrat 60 derajat ditambah cos kuadrat 240 derajat per tan kuadrat 330 derajat. Nah, bentuk ini dapat kita tuliskan menjadi sin 60 derajat dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan cos 240 derajat dipangkatkan dengan 2 per tan 330 derajat dipangkatkan dengan 2. Nah, berikutnya, untuk sin 60 derajat dipangkatkan dengan 2 di sini tetap. Kemudian ditambah dengan untuk cos 240 derajat dipangkatkan dengan 2
dapat kita nyatakan menjadi cos 180 derajat ditambah 60 derajat dipangkatkan dengan 2. Kemudian nah untuk tan 330 derajat dipangkatkan dengan 2 dapat kita nyatakan menjadi tan 360 derajat dikurang 30 derajat dipangkatkan dengan 2. Nah, angka selanjutnya, sin 60 derajat dipangkatkan dengan 2. Nah, untuk cos 180 derajat ditambah 60 derajat dipangkatkan dengan 2. Kita gunakan rumus cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Nah, di mana alfanya di sini adalah 60 derajat. Maka didapat hasilnya adalah negatif cos 60 derajat dipangkatkan dengan 2. Kemudian nah untuk tan 360 derajat dikurang 30 derajat dipangkatkan dengan 2. Kita gunakan rumus tan 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan negatif tan alfa. Nah, di mana alfanya di sini adalah 30 derajat. Sehingga didapat hasilnya adalah negatif tan 30 derajat dipangkatkan dengan 2. Nah, angka selanjutnya, hasil dari sin 60 derajat dipangkatkan dengan 2 adalah 1/2 akar 3 dipangkatkan dengan 2. Kemudian ditambah dengan hasil dari negatif cos 60 derajat dipangkatkan dengan 2 adalah negatif 1/2 dipangkatkan dengan 2. Kemudian negatif tan 30 derajat dipangkatkan dengan 2. Hasilnya adalah negatif 1/3 akar 3 dipangkatkan dengan 2. Nah, berikutnya, hasil dari 1/2 akar 3 dipangkatkan dengan 2 adalah 3/4. Kemudian ditambah dengan hasil dari negatif 1/2 dipangkatkan dengan 2 adalah 1/4. Kemudian hasil dari negatif 1/3 akar 3 dipangkatkan dengan 2 adalah 3/9. Nah, berikutnya, hasil dari 3/4 ditambah 1/4 adalah 1. Kemudian, 3/9. Nah, angka selanjutnya, 1 dibagi dengan 3/9. Itu hasilnya adalah 9/3. Nah, di mana 9/3 itu artinya 9 dibagi 3. Hasilnya itu sama dengan 3. Jadi didapat nilai dari sin kuadrat 60 derajat ditambah cos kuadrat 240 derajat per tan kuadrat 330 derajat adalah 3. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.